Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 16, Bayangan Masa Lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Bara masih terdiam sejenak dengan hati yang bimbang. Aku yakin, sekarang pasti Revan dan Dinda sudah balikan, dan rumah tangga mereka akan baik-baik saja sekarang. Tapi kenapa rasanya begitu sesak ya, memikirkan mereka bersama. Kumohon ya Allah, jangan biarkan aku mencintai istri orang lain. Dia bukan milikku. Ucapnya, seolah berdebat dengan dirinya sendiri untuk melawan sendiri perasaannya. Dia yang telah memilih untuk membantu menyatukan kembali Dinda dan Revan. Tapi hatinya menjadi galau seketika setelah berhasil menyadarkan Revan. Di tempat lain, Dinda yang melihat Revan tiba-tiba datang, kemudian langsung memberikan selembar kertas dengan kasar. "Ini apa, Din?" tanya Revan. Namun, tanpa menunggu jawaban, dia langsung membentangkan kertas itu dan melihatnya dengan serius. "Segera tanda tangani. Aku setuju kita bercerai," ucap Dinda tegas. "Tunggu dulu, Dinda. Aku kesini karena aku mau bicara sesuatu sama kamu," balas Revan panik. "Kamu yang minta bercerai kan? Aku hanya mengabulkan permintaanmu." Dinda melihat sinis lalu memalingkan wajahnya. Melihat tatapan Dinda dan caranya bersikap membuat Revan menyadari bahwa Dinda kini telah berubah. Biasanya dia selalu menangis setiap kali bertemu dengannya. Bahkan entah berapa banyak air mata yang sudah dia keluarkan. Pernah juga mata Dinda sampai bengkak karena menangis semalaman. Tapi kali ini berbeda. Dinda terlihat kuat, tegar, dan seolah tak peduli lagi. Apa karena dia sudah lelah menangis? Atau karena perasaannya telah terkikis hingga habis? "Aku gak mau cerai dari kamu, dan aku tidak mau menceraikan kamu," ucap Revan. Perkataannya membuat Dinda kembali melihat ke arahnya. Revan berpikir bahwa Dinda pasti terharu dan bahagia mendengarnya. Tapi ternyata dugaan Revan salah. "Aku tahu, kamu itu orang yang plan-plan. Mau cerai, gak mau cerai lagi. Sampai kapan kamu terus mempermainkan perasaan aku, ha? Oh ya, sekarang kamu gak mau cerai karena kamu mau membuat aku menderita dalam pernikahan ini kan? Seperti yang pernah kamu katakan. Kemarin mungkin aku bertahan, tapi kali ini tidak. Dinda, aku gak mau cerai. Aku serius. Bukan karena mau membuat kamu menderita, tapi karena aku sungguh-sungguh. Aku sudah sadar sekarang. Aku minta maaf, Dinda." Revan memegang tangan Dinda dan memohon, tapi Dinda memalingkan wajahnya. "Kamu terlambat, Revan. Kalaupun kamu tidak mau melepaskan aku yang akan melepaskan diri. Oh iya, karena ini rumah kamu, aku akan pergi dari sini. Hari ini juga." "Jangan pergi, Dinda. Aku mohon, kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu, aku yang kelewatan.
Apa kamu lupa kalau aku ini barang bekas? Apa kamu gak malu memungut barang bekas yang sudah kamu buang? Revan terdiam mendengarkan apa yang Dinda katakan barusan. Revan memang pernah mengatakan bahwa Dinda adalah barang bekas orang lain. Itu semua karena dia emosi waktu itu. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata itu begitu menyakiti hati Dinda. Bahkan mungkin berbekas sampai sekarang. Rasa bersalah mulai menyeruak dalam hati Revan. Lepaskan aku. Dinda menyentakkan tangannya dengan kasar hingga terlepas dari genggaman Revan. Kemudian dia beralih ke arah koper berisi pakaian dan barang miliknya yang sudah dia siapkan sejak semalam. Dinda, jangan pergi. Aku mohon. Pinta Revan berusaha menghentikan Dinda. Namun Dinda dengan yakin menarik kopernya keluar dari kamar itu tanpa sedikit pun memperdulikan Revan. Revan tak berkutik karena tak mampu menahan Dinda yang akhirnya pergi meninggalkannya di saat dia mulai menyadari kesalahannya. Dinda melangkah keluar dari rumah itu. Walaupun air matanya sempat menetes ketika mengingat semua yang terjadi. Tapi ini keputusan yang terbaik yang harus dia ambil. Seperti yang seseorang katakan padanya kemarin, bahwa dia tidak boleh menjadi wanita lemah, bahwa dia harus bisa melawan, meninggalkan orang yang tidak menghargai keberadaannya. Dinda menghapus air matanya dan melangkah semakin menjauh. Dia yakin pasti bisa, dan semua akan baik-baik saja. Dinda terus berjalan dengan menarik kopernya. Dia bahkan tidak punya uang di dompetnya. Selama ini, walaupun Revan membencinya, tapi dia memberinya kartu debit berisi uang ratusan juta. Tapi selama ini, Dinda hanya mengambil sedikit untuk makan saja. Namun tadi Dinda meletakkan kartu tersebut dan tak mengambil sepeser pun. Karena menurutnya, itu bukan haknya lagi. Cukup letih Dinda berjalan. Dia sadar sudah cukup jauh dari rumah itu. Dia pun akhirnya duduk di pinggir jalan karena merasa kelelahan. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Wanita dalam mobil itu menurunkan kaca mobilnya dan melihat ke arah Dinda. Sementara Dinda pun cukup terkejut melihat siapa yang menghampirinya itu.